karena sudah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Saya. Oke, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman di sini udah saling mengenal apa belum? Belum. Oke, biar kita diskusinya lebih enjoy dan lebih enak ya, nantinya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke teman-teman, di sini saya punya sedikit permainan untuk sedikit yel-yel. Untuk perkenalannya kita menggunakan lagu ya teman-teman. Nih, contohnya seperti ini. Ayo teman-teman, mari perkenalan. Siapa namamu dan apa hobimu? Jangan malu-malu, sebutkan namamu. Satu anjing. Oh iya, udah. Oke, untuk perkenalannya kita menggunakan lagu ya teman-teman. Lagunya seperti ini. Ayo teman-teman, perkenalkan dirimu. Siapa namamu dan apa hobimu? Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Nah, nanti kalau misalkan saya tunjuk, berarti dimulai dari sebelah kiri saya dulu. Nah, nanti teman-teman itu jawabnya seperti ini. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Eliza, hobi saya membaca, gitu. Jadi bisa? Bisa dimulai? Ayo teman-teman, perkenalkan dirimu. Siapa namamu dan apa hobimu? Jangan malu-malu, sebutkan satu-satu. Ayo kita mulai dari kamu dulu. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Naban, hobi saya main futsal. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Abel, hobi saya berenang. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Nisa, hobi saya memasak. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Nunung, hobi saya membantu. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Asya, hobi saya membaca. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Noel, hobi saya menulis. Halo teman-teman, mari berkenalan. Nama saya Baru, hobi saya berenang. Oke, udah pada kenal satu sama lain? Coba saya tes terlebih dahulu ya. Oke, nah bahan di samping kanan saya siapa namanya? Wahyu, Oke, Wahyu. Apa hobinya? hobinya berenang. Berenang. Oke, Abel. Di samping kirinya siapa namanya? Nisa, Oke, apa hobinya? memasak. Oke, masak. Udah pada kenal ya? Oke, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa kegiatan yang bakal kita lakukan pada hari ini? Belum. Oke, jadi kita ini di sini bakal melakukan bimbingan kelompok
Ada yang udah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Nah, jadi belum tahu nih ya apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi saya akan sedikit menginformasikan, akan memberikan informasi tentang apa itu bimbingan kelompok. Oke, sebelum kita mulai nih teman-teman, jadi teman-teman udah siap nih untuk ikut bimbingan kelompok? Oke, tapi di sini masih banyak ya, di depannya masih ada handphone atau buku. Jadi tolong dikesampingkan dulu handphone dan bukunya. Oke, biar kita semua sama-sama siap. Oke, sudah teman-teman? Sudah. Oke, jadi di sini kegiatan yang kita lakukan itu yaitu bimbingan kelompok. Yang mana bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam BK yang mana dia untuk membantu individu di dalam format kelompok. Yang mana juga dia itu menggunakan dinamika kelompok. Jadi diharapkan teman-teman nanti itu aktif. Jadi diharapkan teman-teman harus berpendapat, mengajukan pendapatnya masing-masing atau berargumen. Tujuannya untuk melatih teman-teman untuk untuk membuat teman-teman itu bisa berinteraksi gitu tuh dengan sesama gitu tuh. Jadi tujuannya di sini untuk mengembangkan kemampuan komunikasi teman-teman atau interaksi sosial teman-teman. Nah, harapannya juga nanti kita bisa mencegah apa yang akan nanti kita bahas nih atau yang akan terjadi nantinya. Tuh. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ada. Oke, teman-teman, di sini juga kita di dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik. Yang pertama itu ada topik bebas dan topik tugas. Nah, topik bebas ini yang mana itu diutarakan oleh teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang mengajukan judul materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kalau misalkan topik tugas itu dari saya sendiri, dari pemimpin kelompok. Jadi saya mengajukan pembahasan. Nah, nantinya akan dibahas sama teman-teman, akan didiskusikan sama teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Udah. Oke, cukup ya. Oke. Karena kira-kira di sini teman-teman ada yang mau membahas topik apa? Tugas atau bebas? Bebas. Oke, topik bebas. Karena dikarenakan teman-teman memilih topik bebas, jadi kita akan mengajukan beberapa nih ya dari teman-teman judul materi yang akan kita bahas. Di sini siapa yang mau mengajukan topiknya? Oke. Bully. Tentang bully. Oke. Perselingkuhan. Tentang perselingkuhan. Homo. Tentang FOMO. Oke, karena di sini ada yang mengajukan 3 judul, jadi kita harus voting ya, karena pasti pembahasan kita hanya satu aja yang kita bahas. Oke, untuk yang memilih topik bully, oke, hanya 1 orang. Untuk yang memilih topik perselingkuhan, hanya 2 orang. Yang memilih topik FOMO, oke, hampir 4 orang ya. Berarti untuk topik yang akan kita bahas itu tentang FOMO. Oke. Mbak Nisa, karena tadi Mbak Nisa yang udah mengutarakan, yang udah mengajukan topik nih ya. Jadi kenapa nih kira-kira Mbak Nisa mau mengajukan topik tentang FOMO? Teman-teman, juru bicara ya. Pasti di sini udah nggak asing ngedengar kata FOMO, ya gak? Iya. Tapi kayak gak semua orang juga tahu singkatan dari FOMO. Sebelumnya saya nggak ingin menjelaskan kayak FOMO itu singkatan dari fear of missing out, yang artinya kayak perasaan takut ketinggalan sesuatu. Jadi kayak selalu ada gitu perasaan takut ketinggalan sesuatu. Kayak FOMO itu termasuk kayak fenomena psikologis. Jadi adanya muncul dari diri sendiri gitu, dan FOMO itu banyak dialami oleh remaja sekarang, terutama kepada Gen Z gitu kan. Nah, terus maksudnya kayak menurut teman-teman ya, FOMO itu muasalnya dari mana? Kayak faktor pertamanya dari mana?
Oke, bagus nih. Dari pernyataan Mbak Anissa tadi, kira-kira ada yang mau menanggapi? Oke, silakan. Mungkin kalau dari saya faktor ya, tadi kan Mbak Nisa nanyanya faktor ya, faktor apa sih yang menyebabkan kefomoan itu? Kayaknya itu lebih ke dari diri dianya sendiri deh. Jadi kan mungkin dia kayak penasaran kali ya melihat orang-orang yang banyak yang menyontoh suatu hal gitu tuh. Kayak contohnya dari mulai fashion, banyak nih orang-orang yang pakai fashion ini nih. Jadi kan dia kayak penasaran, mulai muncul rasa penasaran dalam dirinya itu, dan akhirnya dia mencoba-coba gitu tuh, akhirnya ikut-ikutan gitu tuh. Dan terus karena banyak yang make gitu, jadinya orang-orang lain juga pada penasaran dan ikut-ikutan gitu tuh untuk menggunakan style tersebut gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Ada yang menanggapi lagi? Oke, silakan. Karena kayak pengen selalu pengen ngikutin tren gitu, kayak apalagi sekarang kayak iPhone 16 baru ini kan, baru rilis di Indonesia. Saya tuh pernah lihat di media sosial kayak si anak ini ngambil uang bapaknya buat beli iPhone gitu. Apa sih, tanpa sepengetahuan bapaknya ini. Jadi saking pengennya gitu ya, jadi sampai saking FOMO-nya gitu, sampai dia tuh ngambil uang bapaknya ini gitu. Saking gak tertinggalnya ya. Iya, saking gak ketinggalan trennya gitu. Ada juga contoh lain kayak sekarang tuh kayak naik gunung, lagi hype gitu kan, dibahas di media sosial. Padahal naik gunung kan itu kan perlu olahraga fisik yang kuat ya, nggak bisa kayak FOMO aja gitu. Ya jadi jangan asal ikut FOMO gitu, harus tahu dulu kita tuh mampu nggak sih ngelakuin itu. Berarti harus berpikir dulu ya sebelum mengikuti itu apa tren-tren tersebut gitu ya. Ya karena kan kalau naik gunung Komodo kan bisa menyebabkan mati lah, bisa Iya. juga karena perlengkapan yang kurang, fisiknya kurang. Bahaya ya. Terus perbandingan diri dengan orang lain gitu, kayak orang lain tuh pokoknya pengen ngikutin si orang ini gitu, kayak dia kayak ini bagus, saya juga pengen gitu, kayak gitulah ikut-ikutan. Kecuali homonya dalam hal kebaikan. Ya, Jadi kayak orang lain itu kan contohnya tadi punya iPhone, dia mesti Android. Iya. Nah, terus kayak perkembangan zaman juga kan, terus kayak di medsos juga udah banyak tuh yang pakai iPhone gitu. Terus dia tuh kayak ngerasa apa ya, pesimis gitu pakai Android karena orang-orang udah pakai iPhone nih, masa gue masih Android, terus dia kayak memaksakan diri buat paling ya nggak terlalu mampu buat beli iPhone tersebut. Oke, pendapatnya coba ini yang samping belum berargumen nih. ya mungkin karena tekanan sosial juga, biar kayak nggak dianggap kudet gitu. Jadi biar update, ngikutin orang lain. Jadi nggak ketinggalan tinggal ya. Oke. Ini mau berargumen sampai kanan saya, Kak Wahyu. Mungkin ini ya, apa sih namanya, pengen diakui kayak di rumah gaul gitu ya, pengen selalu kayak di rumah anak gaul lah gitu, ikutin tren sanjung banget. gitu. Iya, ikutin tren banget sih gitu. Padahal kalau kita ngikutin belum tentu cocok di kita. Iya. Pengen dipuji gitu tuh sama orang lain gitu, makanya dia tuh kayak memaksakan diri. Kan tadi banyak ya pendapat-pendapat dari teman-teman. Pasti kan ada dampaknya nih ya. Ada dampaknya untuk kita, untuk teman-teman atau untuk orang lain yang istilahnya terlalu FOMO gitu tuh. Kira-kira menurut teman-teman pasti apa nih? Apa aja sih dampaknya nih untuk orang-orang yang FOMO? Bisa jadi karena sih dampaknya itu jadi stres gitu, karena dia kan terlalu memaksakan gitu, terus misalnya kayak pengen beli ini terus gak ada duit gitu misalnya, jadi kayak dia tuh stres mikirin duit ini pengen beli ini gitu, jadi nggak tercapai gitu, jadi FOMO ini. Terus orang tua juga kasihan sih karena mereka selalu harus mengusahakan apa yang mau anak ini nggak tahu rasa bersyukur aja gitu. Jadi boros juga karena ada juga kan pokoknya ikut-ikutan orang yang tadi beli iPhone
apalagi kan sekarang tren itu nggak ada habis-habisnya kan, baru selesai ini ada lagi gitu. Jadi kayak orang-orang tuh pada mengikuti, terkadang nggak sesuai dengan apa yang dia miliki gitu, di luar dari kemampuan dia. Oke, silakan. Terus kan namanya juga namanya perasaan takut ketinggalan ya, maksudnya sih kayak kepikiran terus gak sih, terus kalau misalkan dia nggak mampu buat ikutin tren tersebut kayak kena masalah kesehatan mentalnya gitu kan. Iya kan, karena tidak mampu itu. Jadi masuk Oke, ya silakan. apa sih namanya, merasa ini gak bahagia gitu karena yang ditampilkan di sosmed itu nggak sesuai sama di kehidupan nyatanya gitu, di real life-nya gitu. Mungkin kalau di sosmed kayak Hedon. ya hedon Ya. ya, ternyata real-nya Padahal mah enggak gitu. Oke. terus kayak di sosmed kan, di sosmed kayak orang-orang kok kaya gitu loh. Kalau ternyata nggak ada itu di kehidupan nyatanya, nah nggak sebanyak itu orang kaya tuh. Oke. Kan pasti ada pemicu ya. Pemicu kenapa sih dia bisa FOMO gitu tuh. Jadi kan ada apa yang bikin dia tuh pengen ikut-ikutan nih, pengen ikutan ini, bikin tren itu. Jadi apa sih pemicunya, apa sih yang bikin FOMO itu ada, dan apa yang bisa mereka apa ya buat mereka tuh pengen ikut-ikutan gitu FOMO gitu. Kira-kira pendapat teman-teman bagaimana? Oke, biasanya mungkin gadget. Gadget apa ya? Sosmed. Sosmed. Kan banyak tuh ya, kayak tren-tren kayak gitu tuh banyaknya adanya kayak di contohnya sosmed TikTok atau IG gitu kan tuh. Banyak banget kayak tren naik gunung, tren iPhone, terus tren iya kayak ke pantai dan sebagainya gitu ya. Apalagi kayak yang bukan kayak gitu sih, kayak lagi di TikTok atau di IG tren cushion gitu kan, kayak makeup aja gitu kan. Terus dia nggak sesuai gitu, makeup dia nggak sesuai, terus kayak langsung ikut gitu kayak. Terus orang-orang punya brand SS gitu ya, Salsaoke ataupun brand yang tingginya, jadi kayak pengen ikut-ikutan lagi gitu kan. Jadi muncul pemicunya salah satunya sosmed sih, gadget. Bisa juga dari teman sendiri, kan suka minta spill Nah, ini iya, gitu. betul. Ya, jadi ikutan beli. Oke, ada lagi? Kurang bersyukur paling. Iya, namanya bersyukur, iya benar. Ini nggak Terlalu bersyukur. memaksakan Terlalu memaksa. apa yang harus dipaksakan. Nah, gitu. Kayak rasa. Ada lagi? Ayo, mau berargumen? Mau berpendapat. Tadi kan katanya udah disampaikan memicu tentang sosmed, makeup yang ikut-ikut tren, yang nggak mau ketinggalan makeup terbaru atau brand-brand terbaru gitu. Ada apa lagi nih? Pemicunya kenapa sih dia bisa mau gitu ikut-ikutan? Ingin dianggap keren, Pengen dipuji orang lain. tapi Gengsi. Iya, gengsi. Iya, gengsi. Gengsi ya. tapi mungkin kalau orang yang FOMO ya mikirnya kayak gini, lo tuh lihat gue nya kerennya aja, gak usah gue yang ininya aja. Jadi dia tuh bahagia aja, Iya, nggak usah susah lihat sulit. susahnya. Ya orang pokok kayak gitu ya, menutupi kesusahannya gitu, kesulitannya. Yang penting dia kelihatan Kalau nggak ngerugiin lo juga. Penting kesenangan buat Diri diri Iya, sendiri. tapi kan padahal mereka nggak tahu dampak dari si FOMO mereka itu. Jadi banyak kan dampak-dampaknya, tadi kita udah sebutin dampak-dampaknya. Tuh. Ada lagi yang mau berargumen? Atau mau mengutarakan pendapatnya nih tentang orang-orang yang FOMO gitu. Untuk orang-orang FOMO ya. Menyusahkan diri sendiri. Iya, jangan menyusahkan diri sendiri. Kayak sekolah barang ya, pakai yang punya aja lah, jangan terlalu memaksakan harus beli yang mahal gitu. Jangan nyewa juga, contohnya Soalnya nyewa lagi. iPhone. Iya. Apa ada yang nyewa iPhone? Ada sekarang nyewa iPhone, nyewa Oh iya, ada Nyewa mobil. Iya. Nah, foto-foto doang gitu. Iya, Foto-foto foto-foto. FOMO. Masih makan Instagram. Iya, Iya, gitu. Tapi kan sekarang banyak ya iPhone yang Nah, dicek. iya bukan asli gitu kan gitu tuh. Nah, menurut pendapat kalian tuh gimana orang-orang yang pengguna iPhone yang nggak asli? Oh. Ya itu terlalu memaksakan. Kalau menurut saya sih enggak, Oh, bener. itu Iya. sesuai orangnya aja. Berarti dia mampunya beli iPhone yang Iya. awet, bukan yang memaksakan. Kalau menurut saya. Tapi kan menurut pasti pandangan kalian
orang yang kayak kok tiba-tiba beli iPhone, pasti kalian tuh langsung tertuju ke pandangan orang itu kan, kayak dia beli iPhone sih pasti HDC atau apa gitu kan standar Indonesia itu pasti yang udah punya iPhone itu pasti istilahnya di orang punya nih gitu tuh kan. Menurut pendapat kalian pandangan orang kayak gitu tuh bener apa enggak? Dibenarkan, tidak terlalu benar, disalahkan juga nggak terlalu salah gitu. Enggak, jadi yang salah tuh yang apa, pandangan orang terhadap orang itu apa emang kita yang mengundang pandangan orang? Kita sih. Kita berbagai kritis dirinya, padahal gak usah ngikut, gak usah ngurus hidup orang. Kayak yang menurut dia beli iPhone ya mungkin mampu gitu. Ya Sesuai kemampuan diri sendiri. iya, maksudnya ya kalau kayak mikirnya kita itu ada jatuh berarti otomatis kayak kitanya sirik gak sih ke orang tersebut gitu. Iya, padahal mereka beli iPhone yang mungkin mereka mampu gitu. Mungkin kita juga bisa lihat ya orang yang FOMO kan. Iya. Jangan lihat nih orang nih misalkan Wahyu nih orangnya nggak punya nih tiba-tiba beli iPhone yang iPhone, kita kan nggak tahu dia gimana cara ngumpulin uangnya gitu. Jadi kita juga jangan mengundang ya. Iya. Kalau misalnya punya pikiran gitu ya udah di kita aja, nggak usah diomong. Iya, nggak usah disebarluaskan, ya nggak usah ngajak-ngajak Tahu orang. aja. Nggak usah kayak langsung bilang ke temennya yang di situ beli iPhone, bahkan dia orang biasa aja, ekonominya sama kayak kita, nggak usah gitu ya. Oke, ada lagi argumennya tentang iPhone nih kan pasti Dampaknya. iya ya ini nya pemicunya, boleh dampaknya juga. Dampaknya itu bisa aja kayak keganggu gitu kan, karena selalu ngecek HP biar dapat informasi kayak tren-tren yang Terbaru gitu ya. Langsung nyari yang tren 2025 gitu. Harus sih. Oke, jadi kan tadi udah banyak banget ya kita bahas pemicunya, dampaknya. Nah, pasti teman-teman di sini FOMO juga gak? Dikit. iya Dikit ya. pengen Dikit. bercurug gitu. Jadi pengen kayak Gunung-gunung. pengen TikTok juga ya, pengen naik gunung gitu. Cuma kayak sekedar lihat nih Iya, postingan kok ya, kayak bagus ya. ya. Hasilnya kayak bagus. Karena sebenarnya kita juga tahu tracknya itu kayak Iya, gimana, pasti. dan dampak akhirnya habis naik itu apa badan kita juga kan. Tapi sebenarnya kita tuh yang dibutuhin sama kita tuh cuma gambarnya nggak sih? Iya. Postingannya nih buat diposting, buat di-share ke media Sosial. Itu Sebenarnya yang ya. kita Ngasih makan apa ya? amat. Ngasih makan apa lah yuk? Instagram. Nah, oh iya, masih makan Instagram ya kalau bahasa-bahasa Bahasa Inggris sekarang. Gen Z. Gen Z. Ini kakaknya Gen Z juga. Iya dong. Nah, kirain tahu. Apa? Kayak milenial. Kayak ini kan teman-teman nih Gen Z ya, pasti ada rasa nih pengen yang namanya pengen ikutan ini, ikutan itu. Tapi cara teman-teman nih meminimalisir biar nggak terlalu FOMO gitu, biar nggak terlalu ikut-ikut yang bener-bener istilahnya nggak tahu nih dampaknya apa gitu. Jadi biar teman-teman nih kita semua atau teman-teman atau kerabat kita bahkan dari kita sendiri nggak terlalu over dalam FOMO gitu. Jadi gimana nih cara pencegahan teman-teman atau meminimalisir FOMO? Batasi waktu di media sosial, jadi jangan terlalu sering lihat postingan orang lain biar ke keikutan. Ya, karena kan salah satu pemicu FOMO itu medsos. Oh iya, medsos betul. Ya ada lagi? Mungkin cara pencegahannya ya sesuai si FOMO-nya dulu apa. Ketika lu mau gunung, ketika lu mau naik gunung lu mungkin harus tanya dulu yang pernah yang naik gunung gitu, gimana sih treknya. Lebih ke menahan diri sendiri Iya. aja sih kayaknya. Kitanya harus yang lebih melihat gitu tuh. Kalau misalnya tren ini nih kita butuhin nggak sih gitu tuh dalam kehidupan kita gitu tuh. Kayak ini penting nggak sih untuk diikutin. Kayaknya lebih ke ya bisa memilih aja gitu tuh tren mana yang bisa kita ikutin atau tidak gitu. Terus kayak kita juga ngelihat dari kemampuan kitanya gitu tuh. Kita tuh bisa nggak sih untuk mengikuti tren ini gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan gitu. Sekedarnya aja, secukupnya aja. Lihat sisi negatif sama positifnya dulu gak sih? Gitu. Kalau Iya. sekiranya ini FOMO-nya positif, ya boleh lah. Tapi jangan kalau sekiranya udah tahu itu negatif gitu dan bisa bikin pandangan orang lain beda, ya ini jangan. Kita harus bijak ya dalam Iya, dalam apa? memilih gitu ya. Dalam menggunakan media sosial gitu. Dengan ya udah barang-barang yang kita punya kita harus bijak. Tapi kan ya, kalau FOMO itu dia ada rasa resah kan. Tadi yang udah dijelaskan sama Mbak Lisa itu kayak ada rasa resah kalau
takut ketinggalan sesuatu. ketinggalan sesuatu gitu tuh. Kira-kira biar apa ya, kita tuh melakukan hal yang biasa aja nih ketika emang kita ketinggalan tren atau apa, atau kita misalkan ada teman kita yang seperti itu, dia gelisah gitu tuh. Jadi itu gimana biar kita mencegahnya gitu, biar istilahnya teman kita atau kita sendiri cara menghadapi itunya gitu. Mungkin fokus ke diri sendiri dulu kali ya, nggak usah melihat ke orang gitu. Kalau misalnya kiranya nggak mampu, nggak usah ikut-ikutan. Kan kadang orang juga bisa lihat dari kita sendiri. Kalau dari sendiri mah lebih ke harus bodo amatan sih. Ya, menutup ya, maksudnya Ya, menutup nggak telinga usah. dari omongan-omongan yang gitu, yang buruk-buruk lah udah. Ya benar, fokus ke diri kita sendiri. Iya, kalau ada orang lain kayak bilang, belum punya ini ya, belum punya baju brand SS, dia bodo amat aja. Iya, betul. Terus sepatunya KW. Ya, iya, itu juga nggak apa-apa. Sepatunya yang di 35-an ya nggak apa-apa, dengerin aja, nggak usah. Kalau udah ngedenger gitu terus kayak langsung dipikirin ya, maksudnya kayak berarti langsung tiba-tiba dia besoknya langsung dari dia di Shopee gitu, pengen cari sepatu yang brand Jordan ya. Sebenarnya kalau untuk pakaian ya senyaman kita nggak sih? Nah, Jadi kita nggak harus mahal tapi nggak nyaman di badan. Iya, gitu. Ya kadang kan beli mahal juga belum tentu cocok. betul ya. Ini ya kenyamanan. Kenyamanan nomor satu ya, daripada FOMO. yang mahal-mahal tapi Kayak cuma dari Jambon model. Oke, di sini kita udah banyak nih bahas tadi, udah dari awal kita mulai dari apa tadi? Penyebabnya, terus dampak, pemicunya kenapa, faktornya, terus juga ada cara mengatasinya dan pencegahannya. Nah dari yang udah kita bahas nih, kira-kira siapa yang mau menyimpulkan tentang pembahasan kita tadi? Kita Oke, silakan. kalau tentang FOMO ya, mungkin lebih ke jadi kita selalu bersyukur apa yang kita punya, jangan selalu memaksakan apa yang nggak dipaksakan, kayak harus bebanin orang tua gitu kan, harus inilah selalu lihat diri sendiri mampu apa enggak gitu. Ada yang menambahkan untuk kesimpulan? Cukup ya. Oke. Jadi cukup mewakili ya tadi kesimpulan yang udah Nabhan berikan gitu. Oke, selanjutnya kan tadi ada 2 judul lagi ya yang belum kita bahas. Apa? Judul apa? Judul perselingkuhan sama bullying. Oke. Untuk ngebahas 2 topik ini nih kira-kira kapan lagi nih kita bahas? Minggu depan. Minggu depan ya. Pas weekend. Dengan pilihan lo juga betul. Iya, kan ada 2 judul nih, kita pilih lagi nanti nih. Iya, Jadi iya. biar kita bahas yang itu yang teman-teman kalian pilih. Ada kegiatan bimbingan kelompok lagi. Iya, nanti kita ada kegiatan biar 3 kali lah kita bimbingan kelompok gitu. Jadi di minggu depan ya. Iya. Di hari apa maksudnya teman-teman? Pas weekend. Pas weekend ya. Oke, nanti kita bahas, kita voting lagi aja nanti Iya. antara apa Dua bully itu. atau perselingkuhan itu ya. Oke. Sebelumnya juga saya mau mengucap terima kasih nih teman-teman karena udah mau meluangkan waktunya, udah mau ikut di sini ikut kegiatan pada bimbingan kelompok hari ini gitu. Oke, kira-kira nih kesan pesan teman-teman untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini apa? Saya tanya pesan satu-satu ya, dimulai dari sebelah kanan saya. Pesan-pesannya. Bisa kenal sama teman-teman baru, Oke. ya bisa bertemu baru. Oke. Terus menyenangkan. Seru kenapa? Seru aja ngebahas FOMO, Oke. Terus pengalaman baru. pengalaman Baru juga menambah wawasan tentang menambah wawasan. Oke. Tahu apa itu FOMO gitu. Maksudnya kayak kelanjutan gitu. Oke, ini Ya sama sih, kayak seru, asik kan, bisa tahu tentang FOMO ini apa sih gitu, dampak-dampaknya apa juga sih. Jadi apa yang saya nggak tahu itu bisa tahu. oke. Jadi karena tadi kita udah pesan-pesan ya, kita juga udah nanti ada perjanjian juga ya di minggu depan untuk mengikuti bimbingan kelompok lagi. Jadi kita bisa cukupkan ya untuk pertemuan kali ini. Ya. Oke,
kita cukupkan pertemuan pada hari ini dengan kita bersama-sama mengucap lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf pada bimbingan kelompok kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi